Hai, balik lagi bersama aku Surya. Kali ini di Mikir Saham, aku mau bahas sektor yang punya korelasi positif banget dengan perang di Timur Tengah. Yaps, ini adalah saham sektor migas. Sekarang saham migas rata-rata lagi turun karena harga minyak dunia juga lagi turun juga. Kira-kira apa nih saham migas yang tetap menarik dikoleksi dengan kondisi saat ini? Lalu bagaimana peta saham migas di Indonesia? Aku akan ulas lengkapnya di video kali ini. Sebelum itu jangan lupa ajak kerabat, pacar, istri, mantan, keluarga, sampai musuh untuk subscribe channel YouTube Mikir Duit ya. Kenapa saham sektor migas berkorelasi positif dengan perang di Timur Tengah sih? Alasannya, Timur Tengah itu adalah produsen besar migas di dunia. Jika area tersebut terjadi perang dan ada potensi terjadi gangguan pengiriman migas, artinya tingkat suplai migas di dunia berpotensi terganggu. Dengan asumsi demand tetap, efeknya harga minyak dunia akan bisa naik. Karena sesuai dengan hukum ekonomi, suplainya terganggu, demand-nya tetap, ya harga naik. Nah, jika harga minyak dunia naik, efeknya margin keuntungan emiten migas yang tidak mengalami gangguan distribusi ini bisa meningkat. Alias kinerja keuangannya bisa jadi bagus. Pertanyaannya, kan di Indonesia perusahaan migas besar kan gak ada yang IPO ya gitu. Rata-rata ya mungkin skala menengah lah gitu. Jadinya apa nih saham migas yang menarik untuk dilirik? Nah, untuk itu aku akan menjelaskan peta saham yang berhubungan dengan migas di Indonesia. Jadi industri migas itu kan ada banyak ya sebenarnya, ada hulu, midstream, dan hilir gitu. Serta ada industri pendukungnya. Untuk di hulu ini saham migas di Indonesia cuma ada dua, yaitu ada MEDC dan ENRG. Sebenarnya ada satu lagi yaitu Sugi, tapi itu sampai problematik banget dan udah mau di delisting juga sih gitu. Korbannya Dapen Pertamina tuh. Nah, selain hulu migas, ada yang namanya industri pendukung migas. Beberapa sahamnya itu seperti Elsa, Ruwis, Siko, hingga Suni. Nah, ketiga di bisnis hilir tuh ada Akra. Pertanyaannya, kok Akra di bisnis hilir tapi berkorelasi positif dengan harga migas? Nanti kami akan jelaskan hal ini. Sebenarnya ada juga yang keempat, yakni pengiriman migas. Hanya saja biasanya untuk pengiriman migas juga harus dipengaruhi oleh kenaikan permintaan. Jadi kenaikan harga bukan cuma bicara soal gangguan supply, tapi juga kenaikan permintaan. Kalau begitu, apa saham migas yang menarik dipilih untuk jangka menengah panjang? Di sektor hulu migas ini kita bisa bandingkan MEDC dengan ENRG ya. MEDC ini berkorelasi dengan grup Medco dan juga ada irisan dengan grup Salim. Lalu di ENRG ini di bawah grup Bakri. Jika dilihat dari skala bisnis, MEDC jauh lebih besar dibandingkan dengan ENRG. Apalagi MEDC juga menjadi salah satu saham yang konsisten bagi dividen jika labanya lagi oke gitu ya. Sedangkan ENRG tuh nggak bisa bagi dividen karena masih ada defisit keuangan yang lumayan besar karena kerugian di masa lalu. Nah, dari screeningan simple ini aja, kalau kami sendiri lebih milih MEDC untuk jangka menengah panjang ya. Bisnis MEDC pun juga bukan cuma ngebor migas aja. Secara umum bisnisnya MEDC ini ada juga kayak pembangkit listrik di panas bumi hingga tambang logam dari aman. Nah, MEDC ini memiliki beberapa wilayah kerja migas seperti Blok Koridor, Bualuang, Natuna, Madura, Senoro hingga Oman. Untuk panas bumi sendiri, MEDC punya ijen di Banyuwangi. Kinerja keuangan MEDC per semester 1 2024 juga masih positif. Pendapatan naik 4,29% menjadi 1,14 miliar dolar AS. Laba bersih naik tinggi banget 80% menjadi 202 juta dolar AS. Nah, kenaikan laba bersih MEDC ini yang jauh lebih besar daripada pendapatan itu didorong karena ada kenaikan laba bersih Aman sebagai entitas asosiasinya si MEDC. Nah, dari Aman ini si MEDC dapat bagian sekitar 88 juta dolar AS untuk pencatatan keuangan. Tapi secara core bisnis sebenarnya laba bersih MEDC ini lagi turun juga. Hal itu terlihat dari sisi laba kotor yang malah turun 3,98% menjadi 451 juta dolar AS. Hal itu disebabkan oleh biaya-biaya terkait produksi migas yang lagi naik lumayan tinggi. Cuman overall dalam jangka menengah, MEDC ini berpotensi growth-nya lumayan. Karena mereka juga jadi salah satu entitas yang bakal ekspor listrik ke Singapura mulai 2027-an ya kayaknya. Nah, lalu apakah harga saham MEDC sekarang sudah murah? Aku menggunakan 3 pendekatan, yakni PE Justified, PBV Justified, dan PBVBN 5 tahunnya.
Hasilnya, harga saham MEDC ini dengan pendekatan PE dan PBV justified itu ada di sekitar 1.360 per saham. Namun jika dilihat dengan PBV band 5 tahunnya ada di 1.212 per saham. Kesimpulannya, jika ingin masuk mungkin ada resiko terburuk ke harga wajar dengan PBV band tadi. Tapi selama masih di bawah PE dan PBV justified sih yang saya hitung dengan menggunakan proyeksi kinerja 2024 masih cukup murah ya harusnya ya. Dari sektor pendukung migas ada beberapa emiten nih dari Elsa, Siko, Ruis hingga Suni. Mana yang paling menarik gitu kan? Jujur selain Elsa sebenarnya saham yang lain tuh skalanya lumayan kecil ya. Bahkan ada beberapa juga sebenarnya nyuplai produk untuk mendukung aktivitas hulu migas ke Elsa juga gitu. Jadi overall kalau saya sendiri prefer untuk masuk ke Elsa jika time frame-nya emang menengah panjang. Apalagi dividen Elsa juga lumayan menarik. Sebenarnya kenaikan atau penurunan harga minyak dunia itu nggak terlalu mempengaruhi bisnisnya si Elsa. Toh mereka ini kan ngerjain tambang ya, jadi mau harga minyak naik atau turun ya bayarannya tetap sama. Paling menguntungkannya adalah ketika harga minyak mulai naik dan di situ ada potensi kenaikan aktivitas pengeboran. Nah, di situ Elsa berpotensi mendapatkan permintaan jasa layanan pengeboran migas lebih banyak lagi harusnya gitu. Secara kinerja Elsa per semester 1 2024 hasilnya cukup cakep. Pendapatan naik 7,8% menjadi 6,31 triliun rupiah. Laba bersih Elsa juga naik tinggi banget sekitar 77% menjadi 442 miliar. Nah, kenaikan laba bersih Elsa itu ditopang oleh beban pokok pendapatan yang lebih efisien. Sehingga jika dilihat laba kotornya itu naik 20,92% menjadi 668 miliar. Selain itu, Elsa juga dapat pendapatan keuangan sekitar 128 miliar dari sebelum cuma 30 miliar. Ini nih kayaknya ada hubungan dengan cairan deposito mereka yang sempat hilang di Bank Mega senilai 111 miliar plus bunganya. Salah satu yang menarik dari Elsa adalah adanya wacana perseroan bakal merger dengan PDSI yang merupakan sister company-nya di grup Pertamina. Nah, per September 2024 ini katanya mereka berdua lagi kaji peluang merger ke konsultan eksternal. Kalau cocok, ini bisa meningkatkan skala bisnis Elsa dengan cepat. Namun, gimana dengan valuasi saham Elsa? Secara PE dan PBV justified, harga wajar Elsa masih ada di sekitar 506 sampai 508 per saham. Namun kalau kita lihat dari segi PBV band 5 tahunnya, harga wajar Elsa ada di 303 per saham. Nah, angka dari PBV band ini bisa dijadikan risiko terburuk. Meski ingat, Elsa ada rencana merger yang bisa mengerek harga sahamnya lebih tinggi jika benar-benar jadi kejadian gitu. Kalau misalkan nggak kejadian ya itu bisa jadi resiko juga malah jadi penurunan gitu kan, dan mungkin bisa ambles mendekati level PBV band 5 tahunnya tadi. Terakhir dari sektor hilir yaitu saham Akra. Di sini banyak pertanyaan, kan si Akra ini jualannya BBM ya, tapi kenapa harga sahamnya berkorelasi positif dengan harga minyak? Nah, intinya ketika harga minyak naik, Akra bisa dapat margin distribusi yang lebih oke. Soalnya gini, saat harga minyak dunia naik dan harga BBM non subsidi di pasaran naik, nah Akra bisa mendapatkan margin keuntungan yang lebih besar karena dia akan menjual harga lebih tinggi dari pegangan pasokan minyaknya. Itu asumsi awalnya. Dan begitu juga sebaliknya, saat harga minyak turun, justru Akra bisa jadi malah dirugikan karena dia punya pasokan harga yang lebih tinggi jangan-jangan gitu kan. Nah, secara umum bisnis Akra ini ada banyak sih sebenarnya, nggak cuma jualan BBM aja, tapi juga ada BBM ke industri, BBM subsidi, BBM ke retail, distribusi bahan kimia, hingga kawasan industri. Secara umum dalam jangka menengah 3-5 tahun, kinerja Akra ini bisa kinclong dari hasil penjualan kawasan industri yang bisa menopang growth bisnis jualan BBM-nya. Nantinya setelah itu Akra akan menjadikan bisnis kawasan industri itu sebagai recurrent income atau pendapatan berulang dari pendapatan listrik, air, pembuangan limbah, dan lainnya. Seberapa besar nilai atau prospek dari pendapatan Akra dari bisnis tersebut? Sebenarnya aku sendiri juga belum tahu ya, kita harus nunggu nanti ya gitu, karena itu ada hitung-hitungannya sendiri juga berapa kapasitas listriknya dan sebagainya. Tapi di JP sendiri kawasan industrinya Akra ini ada smelter punya Freeport yang mungkin itu bisa menunjukkan potensi pendapatan dari listrik dan sebagainya itu bisa jadi lebih oke. Nah, selain itu Akra juga mau membuat integrasi pengisian atau pertukaran baterai swap untuk motor listrik di SPBU mereka. Cuman kami juga belum dapat gambaran apakah mereka bisa dapat seberapa besar cuan dari bisnis tersebut gitu. Nah, berbeda dengan MEDC dan Elsa, secara umum kinerja Akra di semester 1 2024 itu lagi turun. Pendapatan Akra tuh turun 6,06% menjadi 18 triliun. Secara umum tekanan kinerja Akra ada di segmen perdagangan dan distribusi BBM dan bahan kimia yang juga menjadi kontributor terbesar pendapatan perseroan.
Untuk laba bersih Akra bisa turun lebih rendah karena operasional lebih efisien. Serta ada kenaikan penghasilan keuangan mencapai 147 miliar dibandingkan dengan sebelumnya 49 miliar. Akra pun baru aja mendirikan anak usaha PT Terminal Energi Primer di Gresik yang memiliki bisnis pergudangan dan penyimpanan energi gitu. Mungkin ini bakal dikaitkan dengan kawasan industrinya ya. Tapi detailnya aku juga belum tahu untuk apa nih anak usahanya. Nah, tapi apakah ini bisa jadi sumber pendapatan tambahan Akra? Untuk ini, aku juga perlu nunggu informasi juga secara detail dari anak usaha baru ini, apa hubungannya dengan bisnisnya Akra, gitu ya. Lalu bagaimana dengan valuasi saham Akra saat ini? Jika menggunakan pendekatan PE Justified dan PBV Justified, harga wajar Akra itu ada di sekitar 1.517 sampai 1.529 per saham. Jika menggunakan PBV band 5 tahunnya, harga wajar Akra itu ada di sekitar 1.100 per saham. Nah, catatannya saham Akra ini dijagain sama pengendalinya. Coba aja cek insidernya deh. Dari ketiga saham ini, mana yang paling menarik? Kami bisa katakan ketiganya cukup menarik karena bisa berkorelasi positif jika ada ketegangan Timur Tengah yang suka datang tiba-tiba. Ditambah ketiganya adalah dividend player yang lumayan menarik gitu. Nah, tapi ingat resiko juga ada ya, kayak mungkin ketegangan mereda atau enggak ada potensi permintaan minyak melambat, harga minyak turun. Nah, itu bisa berefek juga ke kinerja dan harga sahamnya gitu. Overall sih kalau menurutku dalam jangka 1-3 tahun saya cukup yakin dengan saham sektor migas yang kita sebutin ini gitu. Soalnya tren kebijakan suku bunga udah mulai diturunkan sehingga ada potensi ke depannya saat nantinya penurunan suku bunga itu sudah berefek terhadap sektor real, itu bisa meningkatkan permintaan migas juga yang ujungnya meningkatkan harga migas. Nah, kalau kamu mau konsultasi saham inceran lebih detail, yuk join dengan Mikir Dividen sekarang dan kita bisa diskusi bersama ratusan investor saham lainnya. Sampai jumpa di konten selanjutnya ya. Bye-bye.